Nih lihat lampirannya. Silakan kameramen di zoom lampiran. Ini langka teman-teman lampirannya. Hit. Nah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah cukup lama saya tidak menyapa teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang fokus pada kajian-kajian tentang strategik intelijen, counter terorisme, dan juga permasalahan sosial budaya sehari-hari. Semoga di bulan November ini teman-teman senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Jangan lupa teman-teman, ini masih era pandemi. Kita kalau melihat pemberitaan di Singapura, bahkan lonjakan pasien ini cukup tinggi ya. Sampai-sampai tenaga kesehatannya katanya pada ingin resign. Dan Malaysia juga naik. Di Eropa juga naik, bahkan sampai 50.000 sehari. Kali ini teman-teman kita akan membahas satu buku berjudul Filsafat Intelijen. Ini bukunya. Buku ini dikarang oleh Jenderal Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Wah, Pak Hendro Priyono ini nama yang sangat legendaris di dunia intelijen Indonesia, di dunia spy di Indonesia. Beliau adalah pencetus dari jurusan kami dulu, S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Awalnya beliau ingin membuatnya di Batam ya, untuk para analis, untuk S1, kemudian dinaikkan untuk para analis agar bisa mempunyai kemampuan S2. Tapi beliau kemudian pada tahun 2004 ide ini diformulasikan untuk bergabung dengan UI ya. Jadinya kerjasama antara BIN dengan UI saat itu tahun 2004. Dan saya masuk di jurusan itu pada saat dibuka untuk umum pada tahun 2011. Dan alhamdulillah lulus 2013 akhir. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini Pak Hendro Priyono ini dalam buku ini buku yang sangat lengkap teman-teman. Karena beliau ini doktor ya, guru besar intelijen di bidang filsafat intelijen. Dan mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar bahwa selain kepala BIN, beliau dulu juga punya rekam jejak sebagai prajurit komando pasukan khusus Baret Merah, dan rekam jejak beliau di ketentaraan, kemiliteran sangat lengkap ya. Bahkan beliau juga kalau dibaca di sini, beliau pernah juga menjadi beberapa jabatan-jabatan non militer ya, misalnya Sesda Lobang, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia. Pernah juga Menteri Transmigrasi, kemudian menjadi Kepala BIN, dan macam-macam nih. Pernah menjadi Pangdam Jaya, pernah dan Kodiklat, pernah operasi di banyak tempat. Dan pendidikan luar negerinya juga ada. Beliau lahir di Yogyakarta 7 Mei 1945, dan saat ini tentu saja teman-teman tahu bahwa beliau adalah mertua dari Bapak Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang Pak Andika di video sebelumnya, nah kita sekarang bahas bukunya Pak Hendro Priyono. Ya, buku ini sebenarnya adalah intisari dari disertasi beliau untuk program doktoral di doktoral filsafat ya. Dan sangat lengkap teman-teman. Saya kira wajib dimiliki teman-teman. Ini buku tahun 2013. Ini mulai saya bacakan daftar isinya ya. Bab 1 Hakikat Intelijen Negara. Bab 2 Intelijen Dalam Negeri dan Intelijen Luar Negeri, Filsafat Intelijen Berasaskan Pancasila. Bab 3 Ekosistem Intelijen, Bertindak Cepat, Velok, dan Tepat, Eksaktus. Bab 4 Pilar-pilar filsafat intelijen, Necessitas Anterationem Mes. Kemudian penutupnya adalah kecepatan, ketepatan intelijen memprediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan di masa depan. Nanti juga ada lampiran-lampirannya, akan saya tunjukkan. Lampirannya ini menarik banget. Dan ini teman-teman ada beberapa satu kalimat yang saya kira
sangat bagus nih, harus saya bacakan supaya teman-teman juga meresapi betapa pentingnya untuk dikoleksi buku ini. Saya bacakan ya, saya bacakan halaman 37 teman-teman. Manusia memerlukan intel di sepanjang spektrum kehidupannya, yang dimulai sejak langkah pertama setiap orang akan keluar pintu rumah. Misalnya, untuk menemui seseorang tukang pos di halaman, secara refleks kita terdorong untuk melihat dulu apakah cuaca di luar hujan, kering, dingin, atau panas. Intelijen cuaca tersebut akan melahirkan keputusan tentang pakaian jenis apa yang akan kita kenakan dan apakah kita memerlukan payung atau tidak. Nah, itu kan penting ya. Kita juga memerlukan intelijen medan untuk mengetahui apakah tangga di teras rumah yang akan kita turuni licin atau tidak. Ataukah adakah seorang kucing yang tertidur di sana yang harus kita langkai ketika menuju halaman rumah. Keperluan intelijen yang ketiga adalah menyangkut bingkisan yang akan kita terima dari tukang pos. Apakah dari teman kita atau orang yang tidak dikenal yang mungkin memusuhi kita. Ketika hendak menemui tukang pos tersebut, apakah kita aman dari kemungkinan bom surat, bom paket, atau bom buku, atau bom-bom lain yang dalam bentuk lain dari orang yang memusuhi kita. Nah, ini dengan demikian di sepanjang spektrum kehidupan kita itu sebenarnya memerlukan intelijen yang menyangkut cuaca atau cu, medan me, dan musuh mu atau disingkat cumemu. Cumemu biasanya merupakan intisari keterangan atau ISK atau yang disebut dengan Essential Elements of Intelligence yang diperlukan dalam fungsi intelijen pertahanan. Wah, keren kan teman-teman? Jadi bagaimana kita keluar rumah saja sebenarnya menurut Pak Hendro ada filosofi intelijennya gitu loh. Jadi ini buku yang menurut saya sangat basic buat teman-teman subscriber saya yang minat dengan dunia intelijen. Saya kira ini sangat-sangat layak untuk dikoleksi dan layak untuk dibaca teman-teman. Pak Hendro Priyono itu alumni AMN tahun 1967 dan menantunya alumni Akmil 1987. Selisih 20 tahun dengan menantunya, tapi alhamdulillah dua-duanya mempunyai karakteristik intelijen juga. Bahkan menantunya saat menjadi letkol itu pernah membantu operasi BIN. Letkol Andika Perkasa saat itu membantu operasi BIN menangkap salah satu buronan Al-Qaeda namanya Faruk ya, Faruk. Nah, ini dijelaskan dalam buku ini halaman 181. Wah, ini bagaimana tim khusus dari BIN dengan status BKO Kopassus di bawah pimpinan Letkol Andika Perkasa ya melakukan operasi untuk menangkap orang-orang asing bernama Omar Bandon, Yusuf Galan, dan lain-lain yang berjumlah 11 orang yang mereka terbang dari Spanyol menuju Poso melalui Bali. Wah, ini dijelaskan di buku ini halaman 181. Jadi teman-teman, buku ini very well written, sangat bagus untuk dikoleksi. Termasuk ada kerangka-kerangka teoritik ya, kerangka-kerangka teoritik yang dipakai di sini. Dan yang juga menarik teman-teman, ini adalah lampirannya. Nih, lihat lampirannya. Silakan kameramen di zoom lampiran. Oh, ini langka teman-teman, lampirannya. Nah, ya. Teman-teman, saya punya kuis ya. Saya punya kuis teman-teman. Buat teman-teman yang bisa mengutip ya lampiran buku ini, Sumpah Intelijen menurut buku ini Sumpah Intelijen kelima. Nah, silahkan tulis di kolom komentar apa Sumpah Intelijen kelima yang tadi sekilas muncul dalam video tadi ya. Ya silakan kalau mau di freeze atau di rewind ya, monggo aja. Nah, buat yang beruntung ada satu buku filsafat intelijen yang akan saya kirimkan langsung ke rumah Anda. Jadi teman-teman, inilah video singkat kita di hari Sabtu yang santai ini teman-teman. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Tetap jaga prokes ya, prosedur kesehatan teman-teman. Dan mari terus menggali ilmu-ilmu dari para ahli. Ini dibuat oleh guru besar filsafat intelijen Jenderal AM Hendro Priyono, dan tentu ikuti terus channel ini
kita akan terus mereview buku-buku bagus tentang dunia intelijen. Matur nuwun sudah subscribe, like, dan share, dan salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Salam intelijen.